Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab tahun 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Luar biasa ya sobat. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Dalam sejarah Kesultanan Utsmani, menaklukkan Konstantinopel adalah kisah sejarah mereka yang paling masyhur. Pemimpin Utsmani dalam penaklukan ini, Perang Mehmed, akan dikenal dalam sejarah Muslim sebagai Al-Fatih. Sementara dunia Barat mengenalnya sebagai Mehmed II. Meski Sultan Sulaiman Al-Kanuni dianggap sebagai pemimpin, Utsmani tersebar dalam sejarah. Namun, popularitas Mehmed II jauh melampaui Sulaiman. Kisah kemenangan Mehmed II atas Bizantium di Konstantinopel ditulis dan didiskusikan berulang kali, bahkan sampai Utsmani runtuh sekalipun. Penaklukan Konstantinopel menjadi penting berkat kata-kata Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa kota itu akan dibebaskan dan dikuasai orang-orang Islam. Konstantinopel sendiri menjadi simbol dari Bizantium yang memusuhi Islam dan Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pembunuhan salah seorang utusan Nabi SAW, Al-Haris bin Umar Al-Asdi, oleh Surahbil bin Amr Al-Ghassani adalah pemicu bentrokan fisik pertama antara Bizantium dan kaum muslimin di Mu'tah. Al-Haris bin Umair ditangkap oleh Surahbil dan dibawa ke hadapan Heraklius, kaisar Bizantium. Di hadapan Heraklius, Al-Haris bin Umair kemudian dieksekusi mati oleh Surahbil. Tindakan Surahbil melengkapi provokasi Arab Ghazan pada kaum muslimin, sekaligus menyalakan api permusuhan antara Bizantium dan kaum muslimin. Pembunuhan ini adalah pelanggaran berat
dan menjadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan untuk menghukum pelanggaran tersebut. Syuhrabil dan kaumnya meminta bantuan Bizantium, sehingga pertempuran pecah antara pasukan Zaid bin Harithah melawan pasukan koalisi Ghazan Bizantium. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Mu'tah dan merupakan ronde pembukaan perang panjang antara kaum muslim dengan Bizantium. Sejak itu, sobat, pertempuran demi pertempuran antara muslim dengan Bizantium tidak pernah berakhir sampai Konstantinopel dikuasai oleh Mehmed II. Konstantinopel pertama kali merasakan serangan dari muslim pada masa Umayyah. 8 tahun setelah berdirinya Umayyah Muawiyah, pemerintah pasukan muslim menyerbu Konstantinopel. Pasukan itu dikomandai oleh Abu Ayyub al-Ansori. Pada ekspedisi militer ini, Konstantinopel belum berhasil ditaklukkan meski kota itu sudah dikepung oleh pasukan muslim. Abu Ayyub al-Ansori sendiri wafat dan dimakamkan di dekat tembok luar kota Konstantinopel. Kegagalan pasukan muslim menaklukkan Konstantinopel pada ekspedisi militer pertama mereka memacu semangat untuk melakukan serbuan kedua. Ekspedisi militer kedua ke Konstantinopel dilaksanakan pada tahun 52 kalender Hijriah. Pada ekspedisi kedua ini, Konstantinopel dikepung selama 7 tahun. Kontak senjata antara pasukan muslim dan pasukan Bizantium berlangsung di darat dan juga di laut. Namun pertempuran tidak berlangsung sepanjang tahun. Setiap tahunnya, pertempuran hanya berlangsung pada musim gugur dan musim panas saja. Pengepungan yang dilakukan pasukan muslim Umayyah selama 7 tahun pada Konstantinopel masih belum mampu menaklukkan kota itu. Selain rintangan alam dan kokohnya tembok kota Konstantinopel, senjata api Yunani yang digunakan oleh pasukan Bizantium menyulitkan proses penaklukan kota itu. 33 senjata api Yunani sendiri adalah persenyawaan kimia yang unik. Saat ia terbakar, api yang dihasilkan justru akan semakin membesar ketika disiram oleh air. Senjata itu yang ditembakkan pada kapal-kapal pasukan muslim hingga menimbulkan kerusakan besar pada armada laut Umayyah. Pada akhirnya, pengepungan selama 7 tahun tersebut diakhiri dengan perjanjian antara kedua belah pihak pada tahun 60 kalender Hijriah. Pada perjanjian itu, pihak Umayyah dan Bizantium sepakat melakukan gencatan senjata selama 30 tahun lamanya. Muawiyah kemudian memerintahkan penarikan mundur pasukan muslim. Sebagian besar pasukan muslim kembali ke ibu kota Umayyah di Damaskus. Sementara bagi Utsmani sendiri, serangan ke jantung kekuasaan Bizantium telah dilaksanakan setidaknya oleh Bayezid I pada tahun 1394 Masehi dan Musa pada tahun 1411 Masehi, serta Murad II pada sekitar tahun 1422 Masehi. Namun, Konstantinopel masih cukup kuat dan perkasa untuk ditaklukkan. Sebagai sebuah kota yang telah berdiri lama dengan berbagai ancaman dan serbuan dari banyak penguasa, Konstantinopel termasuk panjang umur dalam kekuasaan Bizantium. Rahasia panjang umur kota kebanggaan Bizantium itu adalah sebuah tembok yang diberi nama Theodosian. Nama itu diambil dari nama penguasa Bizantium dari abad ke-5 Masehi yang memerintah pembangunan tembok untuk melindungi Konstantinopel. Tembok Theodosian terbuat dari granit dan bata, dibangun memanjang dari tanduk emas di Bosporus sampai ke pedalaman Laut Marmara. Tembok itu berdiri kokoh setinggi 12 meter dengan ketebalan 5 meter. Selama ratusan tahun, tembok Theodosian menjadi dinding pelindung Konstantinopel dari serangan musuh-musuh Bizantium. Rencana untuk menyerang Konstantinopel bagi Mehmed II muncul setidaknya pada sekitar tahun 1445 Masehi. Ketika ayahandanya, Murad II masih hidup, rencana itu kemudian menjadi lebih realistis untuk dilaksanakan setelah sang ayahanda wafat. Suksesi yang telah diberikan Murad II pada Mehmed II pada tahun 1444 Masehi tidak cukup memberi ruang gerak yang leluasa bagi usaha nyata untuk menaklukkan Konstantinopel.
Apalagi suksesi tersebut telah menimbulkan krisis bagi Utsmani sehingga memaksa sang ayahanda keluar dari pengasingannya untuk mengatasi situasi. Ketika Murad II wafat, kepemimpinan Utsmani menjadi sepenuhnya di bawah kendali Mehmed II. Pengalamannya selama beberapa tahun menjadi pemimpin Utsmani dalam bimbingan dan perlindungan ayahnya menjadi pelajaran berharga untuk tidak mengulangi kesalahan dalam menangani situasi krisis yang hampir selalu terjadi dalam kepemimpinan Utsmani. Murad II sendiri mewariskan nasihat pada Mehmed II bahwa Utsmani tidak akan cukup aman selama Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Bizantium. Memukul mundur Bizantium dari Konstantinopel adalah juga melaksanakan perintah agama dalam rangka melindungi umat Islam. Murad II tidak berlebihan dalam nasihatnya, mengingat selama ratusan tahun Bizantium memusuhi Islam dan berperang melawan Muslim. Bizantium sendiri saat itu sudah tidak seperti Bizantium pada masa Nabi Muhammad SAW. Bizantium bukan lagi satu dari dua superpower dunia. Permusuhan dengan umat Islam telah menjadikan wilayah dan kekuasaannya menyusut drastis dari tahun ke tahun. Di penghujung kekuasaan Murad II, apa yang masih tersisa dari Bizantium hanya sebuah nama besar dan Konstantinopel saja. Kaisar Bizantium relatif hanya menguasai sebuah kota. Namun, kota yang dikuasai Bizantium tersebut adalah titik tumpu geopolitik yang strategis, tidak hanya untuk mengontrol perdagangan antara Laut Hitam dan Laut Mediterania, melainkan juga antara Asia Minor dan Balkan. Posisi strategis Konstantinopel juga berpotensi mengontrol jalur suplai yang membenteng luas dari semenanjung Crimea ke Mesir dan sekitarnya. Penaklukan Konstantinopel tidak hanya akan memenuhi hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membebaskan wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas dari ancaman kontrol Bizantium. Murad II bukannya tidak mengetahui kondisi Bizantium yang sekarat. Namun setelah gugurnya putra kesayangannya, Alaeddin, semangat ekspansi Murad II sesungguhnya juga telah gugur. Jikapun Murad II turun ke medan tempur, itu dalam rangka mengatasi situasi krisis yang dihadapi Utsmani pasca suksesi kepada Mehmed II yang masih belia. Menjadi wajar jika semangat untuk menaklukkan Konstantinopel diwariskan kepada Mehmed II yang masih muda dan energik. Pada saat menjelang serangan Mehmed II ke Konstantinopel, Bizantium sudah tidak memiliki armada laut. Mereka juga hanya memiliki sedikit tentara. Harapan besar bagi Bizantium untuk mempertahankan Konstantinopel mungkin hanya pada tembok Theodosian saja. Tembok itu telah menunjukkan status battle proven dalam perang mempertahankan Konstantinopel. Sebentar lagi, tembok itu akan diuji ketangguhannya oleh Mehmed II. Dalam strateginya menaklukkan Konstantinopel, Mehmed berusaha mengisolasi Bizantium. Dalam rangka isolasi, Mehmed II membangun Rumelia Hisar yang pembangunannya selesai pada tahun 1452 Masehi. Rumelia Hisar dibangun sebagai benteng yang dilengkapi artileri dengan tujuan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal laut di Laut Hitam. Mehmed II mengetahui bahwa sisi terlemah dari tembok Theodosian berada di sisi bagian dalam tanduk emas. Mehmed II berniat mengeksploitasi titik lemah ini dengan cara memasukkan armada kapalnya ke dalam tanduk emas. Namun, Bizantium sejak lama telah merentangkan sebuah rantai yang kuat untuk menutupi tanduk emas agar tidak dapat dimasuki oleh armada laut penyerang. Dengan kondisi ini, armada Utsmani tidak akan bisa masuk ke area tanduk emas. Mehmed II tidak kehabisan akal, sobat. Untuk menghindari rintangan yang menutup tanduk emas, Mehmed II memindahkan armada lautnya ke Selat Bosporus menuju tanduk emas melalui jalan barat. Pemindahan itu berjalan dalam satu malam dengan jarak sekitar 3 mil. Kapal yang berhasil dipindahkan lewat darat itu berjumlah lebih kurang 70 kapal.
Dengan keberhasilan pemindahan tersebut, armada Utsmani telah berada di dalam tanduk emas dan menyerang sisi terlemah tembok Theodosian. Pada akhirnya, setelah melalui 7 minggu pengapungan, Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmed II pada Mei 1453 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Bizantium yang perkasa. Jatuhnya Konstantinopel dan berakhirnya Kekaisaran Bizantium melambungkan nama Mehmed II dan Kesultanan Utsmani. Ibu kota Utsmani pun segera dipindahkan ke Konstantinopel. Namun, sampai saat Konstantinopel ditaklukkan, Kesultanan Utsmani belum menjadi sebuah kekhalifahan bagi dunia Muslim. Dengan demikian, Mehmed II yang masyhur dan menjadi penguasa paling terkenal dari Utsmani belum menjadi khalifah. Bahkan sampai Mehmed II wafat, gelar khalifah belum menjadi milik para penguasa Utsmani. Jabatan khalifah saat Konstantinopel takluk masih berada dalam genggaman keturunan Khalifah Abbasiyah yang tinggal di Kairo di bawah patronas Mamluk. Itulah sobat kisah yang luar biasa ya. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya hanya di Rizky Nur Hidayah. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.